Ini yang nggak punya visi hidup, yang hidupnya bukan tadzakur, bukan tafakkur. Silahkan kata Allah, tapi innaka mayyit, kamu akan meninggal. Silahkan kumpulin harta, naikin jabatan, nyogok, suap, silahkan aja, pilihan. Tapi Anda terancam, pulang dalam keadaan hina. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Makanya kita bertekad, ya Allah bimbing hamba supaya pulang nggak hina. Gak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang pertama tazakkur dengan zikir, bentuknya amaran ritual. Yang kedua tafakkur, menjadikan semua objek kegiatan lillah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau zikirnya sudah mantap, maka dampaknya ada ke fikir. Karena fikirannya akan dibimbing oleh jiwanya. Maka dia merencanakan semua kegiatannya bukan hanya untuk difikirkan, tapi juga dizikirkan, diniatkan untuk mendapat ridha Allah, untuk melancarkan visi hidup dia sampai pulang. Makanya kalau Anda baca sampai ayat 200, di situ lengkap sekali. Jangan cuma dunia, nanti ke akhirat bagaimana, dihisab bagaimana, ini ada ancaman neraka kalau nggak siap bekal. Teruskan coba ayatnya. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh zalimin min. Ini yang nggak punya visi hidup, yang hidupnya bukan tadzakur, bukan tafakkur. Silahkan kata Allah, tapi innaka mayyit, kamu akan meninggal. Silahkan kumpulin harta, naikin jabatan, nyogok, suap, silahkan aja, pilihan. Tapi Anda terancam, pulang dalam keadaan hina. Innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Makanya kita bertekad, ya Allah bimbing hamba supaya pulang nggak hina. Gak mau hamba dihinakan di hari kiamat. Sekarang kita salah, yang lihat 1-2 orang atau bisa disembunyikan. Di hari kiamat diungkap, semuka langit dan bumi tahu siapa Anda. Saya ini masih banyak aibnya, cuma Allah tutup. Tapi di akhirat tuh semua kalau nggak kita tutupi sekarang dengan Allah, dibuka. Maka selesaikan semuanya. Setelah itu apa? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil imani an aminu bi rabbikum fa manna. Tuh kezikir. Ya Allah kami sadar selama ini kami berusaha, bekerja, beraktivitas, belajar, ada yang salah arah nih. Kami cukupkan untuk dunia saja, padahal kami sadar setelah dunia ini masuk ke alam kubur, setelah alam kubur dah hisab. Cuma 2 akhirnya, surga atau neraka. Saya sadar ya Allah, saya akan merubah visi hidup saya mulai hari ini. Saya siapkan aktivitas kehidupan saya bukan cuma untuk dunia, tapi visinya sampai akhirat. Gimana Allah riba? Pekerjaannya tetap. Anda tetap di kantor juga, yang di militer-militer, di kepolisian-polisian, yang kerja-kerja, yang bertani-bertani. Cuma visi hidupnya apa? Sudah sampai akhirat. Gimana caranya kerja tidak menyakiti orang, tidak menipu, tidak menyogok, sholat masih terjaga, baca Quran masih bisa dilakukan. Toh meninggal juga. Kalau Allah berikan, saya tata. Dapat harta, belajar fikih harta. Belajar. Sehingga tahu mengelolanya. Oh, ini untuk keluarga. Quran surah 4 ayat 34. Oh, ini yang zakat. Quran surah 9 ayat ke-60. Ini yang infak. Quran surah kedua ayat 215. Ini yang umum. Quran surah kedua ayat 261. Keluar semua. Sehingga saat mendapatkan harta itu, sudah paham kemana ditempatkan. Saat hisab ditanya, dari mana didapatkan, kemana kamu keluarkan? Jawabnya ringan. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Aku dapatkan dengan seperti ini, aku keluarkan sesuai dengan perintah. Dibuka filenya, tampakkan, CCTV dibuka, keluar, benar. Checklist, ping, udah, cepat masuk surga. Ya Allah, Engkau maha tahu, dari mana aku dapatkan, kemana aku keluarkan. Buka filenya, keluar, salah. Neraka. Hidup coba begitu. An aminu bi rabbikum, selama di dunia diseru, fa amanna. Nah, kita sadar ada yang salah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal innaka la tukhliful. Sampai sini aja itu udah visi hidup. Ya Allah, kemarin banyak yang salah. Saya mau tata lagi. Ya. Ibu merawat anak karena cinta anak atau karena Allah? Coba lihat anaknya, yang perempuan pakai jilbab tidak, sekolahnya di mana, sholatnya bagaimana, Qurannya bagaimana.
supaya ringan hisabnya Bu saat pulang. Pak juga ya, dikoreksi. Setelah itu ingat, baru kita punya harapan. Ingin sekomplek di surga dengan para rasulmu ya Allah. Gitu. Ya, tadi kan rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Kami pengen sekompleks seperti yang kau janjikan. Maka diturunkanlah caranya. Di situ ada Quran surah keempat ayat 69. Ya kan? Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang pengen sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, maka taati Allah dan Rasulnya. Jadi 3 golongan selain nabi. Siddiqun, orang yang membenarkan tuntunan kemudian dia kerjakan. Syuhada, orang yang berjuang hidupnya untuk menaati Allah lalu wafat. Salihin, jadi orang soleh, yang penting jaga konsisten dalam kebaikan. Nah, kalau itu sudah dapat, kemanapun Anda beraktivitas, ingat Allah. Itu yang dimaksud alam naj'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa ja'alna naumakum wa ja'alna al-laila wa ja'alna an-nahara wa banayna fawqakum sab'an. Perhatikan baik-baik, itu runtut semua. Jadi Anda yang kembali riset, lihat gunung, yang di geologi, yang ditambangnya apa, ingat Allah. Sehingga nggak mungkin nambang sembarangan. Ya kan? Kemudian apalagi yang bekerja siang malam, siangnya bekerja, ingat Allah. Rebahan berbaring, wa ja'alna laila libasa, ingat Allah. Lihat pasangan, wa khalaqnakum azwaja, lihat istri titipan Allah, lihat suami titipan Allah. Maka bikin pikiran, direnungkan sampai hari kiamat. Makanya nanti sampai ayat 40 itu suasana hisab. Ya, sebuah sampai ke ujung. Sampai ke ujung. Sampai ayat 40 suasana akhirat. Enggak ada yang bicara, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala. Sampai di ujung, sampai hisab. Nah, kalau ingin bikin visi hidup sampai kiamat, jangan cuma dunia, siapkan sampai pulang. Itulah intisari surat An-Naba itu. Ya, sampai ke ujungnya. Jadi pada intinya adalah lakukan yang bermanfaat, ubah cara hidup kita. Setelah itu dekati Allah dengan tazakkur, terapkan dalam tafakkur di semua bagian aspek kehidupan kita. Jadi apapun Anda, nggak dicegah. Mau jadi pilot silahkan, jadi insinyur silahkan, ya. Mau jadi menteri, jadi pejabat, di militer, di polisi silahkan. Value takwanya kita keluarkan. Yang penting takwanya. Saya akhiri, itu sebabnya setiap pekan kita diingatkan meningkatkan takwa dalam setiap Jumat kan. Dan berbahagialah kita hidup di Indonesia, jaga negeri ini. Kokohkan, karena tidak ada satupun di dunia ini satu negara yang cara berinteraksi kebangsaan kenegaraannya dibangun dengan nilai takwa kecuali di Indonesia. Ada pelajar nih, silahkan cek Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dari mulai pasal menimbang poin 2, takwa ada di situ. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta Allah kemudian. Bawa ke TNI Sabta Marga ada 7. Yang ketiganya, kami Ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Sabta Marga Polisi Tribrata. Tribrata pertamanya, kami Polisi Indonesia berbakti pada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Semua ada value. Ya. Kemarin saya ke salah satu pusat jadi yuk kita jadi warga negara yang baik, dekati Allah dengan cara. Amin itu wujud komitmen, tekad setelah kita merencanakan sesuatu dan setelah rencana ikhtiar itu dengan tawakal. Karena itulah setidaknya saat kita 17 kali mengucapkan amin setidaknya dalam sehari, dalam 17 kali kita mengucapkan atau membaca Al-Fatihah dalam sholat itu, maka turunannya akan dimulai dengan rencana, kemudian doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu komitmen. Jadi kita sudah berkomitmen kepada Allah setiap hari 17 kali bahwa kita itu akan betul-betul menjadikan hidup sebagai ibadah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu itu definisi paling mudahnya menjadikan semua jalan hidup kita itu sebagai ibadah kepada Allah. Dan itu esensi hidup. Itu esensi
hidup dan substansi kehidupan saat kita diciptakan itu, tujuan pokoknya itu. Itu ada di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan. Ini Allah langsung yang menyampaikan. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia itu kecuali li-nya di situ menunjuk kepada ghaya, tujuan sesuatu. Apa tujuan Anda ke sini? Kan? Saya tidak datang ke sini kecuali untuk belajar. Berarti tujuan pokoknya itu untuk belajar, kan? Nah, itu yang akan menentukan apakah semangat atau tidak, fokus atau tidak, dan nanti ada ukuran tercapai atau tidak target yang tadi kita harapkan. Nah, Allah menegaskan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, agar mereka menjadikan semua aktivitas hidup yang dijalani itu sebagai ibadah kepadaku. Karena itu harakat di akhirnya itu pakai kasrah. Padahal biasanya yang formulasi yaun itu fathah biasanya. Biasanya fathah. Tapi ini kasrah ujungnya. Silakan lihat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian ni ujungnya. Karena asalnya itu ada ya-nya di ujung menunjuk kepada objek tujuan kehidupan kita dalam ibadah, yaitu kepada Allah. Ya'buduni gitu. Ya, hanya karena kita wakaf di situ, dalam wakaf itu kalau dia tunggal harakatnya dari satu huruf, maka dibacanya sukun. Tapi kalau ada ujungnya itu ya atau wau atau alif, maka dihilangkan ya wau alifnya, tapi harakatnya tetap. Karena itu di situ pakai kasrah i untuk menunjukkan objek, goal, target dari semua ibadah itu tertuju kepada Allah. Nah, untuk memotivasi dan menguatkan komitmen kita, tiap hari kita katakan. Ya, karena apa? Dalam psikologi itu kalau sesuatu yang kita tekadkan, kita ungkapkan, itu membuat tubuh kita itu lebih termotivasi dan terstimulus untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, biasanya orang Jepang yang optimalkan itu. Kita yang punya ayat nih. Ya, orang Jepang itu kalau ingin mencapai sesuatu, dia katakan kan. Dulu kalau nggak salah tahun 90-an ada tayangan Benteng Takeshi itu. Ya. Betul nggak? Ya, setelah Dragon Ball kalau nggak salah. Dia sore ya betul. Ya, Dragon Ball hari Ahad jam 8:30. Saya hafal itu ya, tapi saya nggak terlalu suka nontonnya. Son Goku, Son Gohan, Kamehameha itu Suzuki Watanabe yang tulis tahun 1996. Bukan itu poinnya ya. Ini Benteng Takeshi itu kan bikin tank-tankan tuh, ya, tank-tank. Terus kalau ingin menaklukkannya, nah dia katakan selalu saya catat itu. Dia bilang pemandunya itu, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Nah, dan itu kemudian di copy paste oleh Korea. Anak-anak di TK ke SD itu kalau mereka berbaris itu selalu menampilkan standarnya itu menyusul Jepang. Jadi kalau Jepang bisa apa, mereka harus melampaui itu. Harus lampaui Nippon, harus lampaui Nippon. Jadi ketika Jepang itu bikin Honda, mereka bikin Hyundai. Hyundai, iya Hyundai itu bacanya Hyundai, Pak. Ya, saya nggak bodoh-bodoh amat tuh bahasa itu. Watashi wa Indonesia no adi desu. Genki desu ka? Ya. Halo. Selalu begitu gitu. Ya, jadi ketika ini bikin A, ini harus B. Jadi motivasi. Nah, kita itu diminta oleh Allah itu ada komitmen kesadaran. Setiap hari tanamkan betul, jangan salah orientasi. Apa yang mau dicari dalam hidup ini? Mau kemana? Anda mau mengumpulkan harta, bekerja, sekolah tinggi-tinggi, kan S semua tuh kan? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Anda mau sampai dingin sedingin apapun, Anda kumpulkan itu semua. Tujuan akhirnya dapat ijazah, pengen kerja, kemudian dapat uang. Setelah itu mau sampai kapan? Mau sejumlah apa? Silahkan bangun rumah seluas-luasnya, bikin kompleks seluas-luasnya, mobil semewah-mewahnya,
Dan minimal sebulan sekali lewat-lewatlah ke TPU Taman Kusir itu. Ya untuk lihat pada akhirnya kan ke situ. Ya. Dan pada akhirnya terbatas. Jadi dari semua kegiatan yang kita kumpulkan itu mau dibawa kemana? Pangkat setinggi-tingginya silahkan. Mau bintang berapa, 4, 5 dan seterusnya. Pada akhirnya selesai juga. Pengetahuan mau sepintar apa, disebut orang jenius dan sebagainya, pada akhirnya kita akan kembali. Nah, di titik inilah kemudian ada berita besar yang saat orang-orang berdiskusi tentang esensi kehidupan, turunlah kemudian berita besar ini disampaikan melalui Rasulullah SAW. Saking penting, saking besar, saking istimewanya, dalam surah ini yang berisi 40 ayat itu diarahkan setiap insan beriman supaya memiliki visi kehidupan yang jelas, arah yang jelas. Dan dalam setiap jalan hidup yang ia tata itu bukan sekedar membahagiakan, menyenangkan, tapi juga sukses dalam setiap titiannya. Nah, yang paling menarik, semua apa yang kita kerjakan dalam konteks kita mengikuti tuntunan di 40 ayat satu surah dengan berita besar itu, itulah bagian esensi kehidupan kita yang kita komitmenkan setiap hari untuk ibadah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Di titik inilah kemudian penting kita mengenal di berita besar itu seperti apa jalan hidup yang harus dilalui, bagaimana cara kita memahami bahwa hidup itu mesti begini sebagai ibadah. Itulah intisari yang akan kita kupas dalam bagian terakhir di surah An-Naba. Sebelumnya telah kita pahami tentang substansi dari berita besar yang telah kita gali, detail yang telah kita bahas. Di pertemuan yang lalu kita berupaya mengarahkan semua aktivitas itu mesti bermanfaat. Jangan sampai diskusi yang tidak penting, membahas yang tidak ada isinya, bertutur yang tidak bermanfaat, memandang sesuatu yang tidak berguna, melangkah pada sesuatu yang tidak ada sama sekali nilainya. Apa yang mau didapat? Dan itulah fata morgana kehidupan yang harus kita mitigasi. Ya, kita petakan supaya paham. Oh, ini yang harus diikuti, ini didiamkan, ini cukup disenyumi aja selesai. Baik ya. Karena itu mari kita mulai, kita akan kenali dulu di bagian terakhir supaya kita memahami jalan kehidupan yang benar, cara mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Bagian pokok akhir surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai inti bahasan kita. Tadi muqaddimah ya, sekarang kita masuk ke pokok bahasannya. Kita akan masuki lewat hadis dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia dari kalangan junior. Jadi sahabat itu dibagi 3 nanti ya. Yang pertama, nanti ada sahabat senior dari kalangan laki-laki. Yang kedua ada sahabiyah, sahabah perempuan ya, dari kalangan yang perempuan senior. Dan yang ketiga nanti ada sahabat-sahabat junior. Junior itu era-era yang di masa nabinya masih kecil. Ya, mungkinlah usia menjelang baligh. Kurang lebih ya balik dia baru menatap Nabi, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, ya ukuran 2 tahun sampai menjelang baligh lah. Nah, di antara yang ketiga ini langsung fokus karena waktu kita singkat, itu ada namanya Abdullah. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mendidik anak-anak jadi tumbuh hebat, ada 3 Abdullah yang sangat viral. Ada 3 Abdullah yang sangat viral dan 3-tiganya pakar. 3-tiganya pakar. Nanti kalau sudah masuk ke bahasan tentang tata kelola rumah tangga, kita bahkan insya Allah akan masuki tentang 3 orang anak yang mereka itu datang ke Ka'bah dan membangun komitmen di depan Ka'bah. Ya, yang kelak diikuti oleh Laskar Pelangi itu tuh mau ngapain gitu ya. Nah, itu sudah ada di zaman dulu. 3 orang anak hebat yang di usia-usia menjelang balik sudah punya visi.
Saya pengen jadi ahli tafsir. Kalau saya di fikih aja, kalau saya di hadis, kalau saya akan jadi pemimpin komandan perang terhebat. Itu semua jadi semua. Jadi semua. Ya, jadi generasi itu tuh menjelang balik sudah begitu berpikirnya. Sekarang yang sudah balik main TikTok. Yang repot tuh. Ya, balik. Ada 3 Abdullah. Satu, ada anaknya paman Nabi. Ya, Nabi punya paman, selisih usianya cuma 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau punya anak bungsu. Anak pertamanya Fudail, anak bungsunya itu Abdullah. Ya. Karena laki-laki, maka diberikan nisbah kepada ayahnya dengan bin. Kalau perempuan kan binti ya. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas. Jelas? Nah, kalau dihilangkan nama depannya Abdullahnya, maka dikembalikan kata binnya kepada ibnu. Ya, itu dari singkatan tadi ya, Abdullah ibnu Abbas. Kalau ingin dicepatkan, hilangkan hamzah itunya, wasolnya, i-nya, maka kepada Abbasnya, maka disingkat, dikembalikan hamzah wasalnya, atau sering kita sebut dengan alif, ibnu Abbas. Jelas? Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada lagi anaknya Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, punya anak Abdullah juga, ya, maka dikenal dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketiga, ada anaknya Amr bin As, seorang birokrat ahli strategi. Ya, jadi kalau nanti belajar sesuai bidangnya itu bisa dikeluarkan tuh. Sirah, belajar sirah, hadisnya diturunkan. Punya anak Abdullah juga, Abdullah bin Amr bin As. Hafal fikih. Ya, sudah hafal, sudah paham, sudah menguasai, sehingga 9 tahun itu sudah minta nikah sama bapaknya. Baik, nanti lain waktu dibahas ya. Nah, fokus kita itu pada yang pertama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya mau sedikit dulu berbagi tentang metodologi di ilmu hadis. Jadi Bapak Ibu, di ilmu hadis itu, kalau kita mengaji hadis, itu ada 2 sayap yang penting, 2 bagian yang pokok yang penting. Kalau kita ingin merasakan kenikmatan hadis, dapatnya banyak, belajarnya lebih, maka 2 pokok ini disebut dengan sanad dan matan. Ya. Ini ada sanad, di sini ada matan. Dan 2 hal inilah kemudian yang menjaga kebenaran hadis itu, validitasnya, apakah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan, atau ini hanya ucapan seorang saja, atau ini hanya kata-kata mutiara. Bagaimana taunya bahwa itu hadis? Bagaimana kita paham bahwa itu benar-benar petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang menjaga itu 2 hal ini. 2 inilah kemudian yang menyusun apa yang kita sebut dengan hadis. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menariknya sampai sekarang itu hanya ada di Islam tradisinya. Sehingga semua petunjuk ibadah di kita itu di Islam terjaga betul. Jadi orang-orang itu nggak bisa ngarang. Ya, kita sebagai umat Islam bersyukur, berbahagia, berbangga bahwa tidak ada ruang kreativitas dan tidak ada ruang untuk bisa menampilkan pendapat pribadi dalam konteks beribadah. Semua terukur. Jadi kita memang disadarkan bahwa agama ini benar-benar petunjuk dari Allah dan didetilkan tafsirnya lewat Rasulullah SAW, bukan karya manusia. Nah, ini yang membuat kita harus bangga dan sadar, sekaligus mau belajar untuk mengamalkan semua tuntunan ini. Di sanad, selain menunjukkan nanti runtutan informasi sampai dengan ke Rasulullah, ya, dan nanti disebutkan benar itu ada 5 ukuran. Mattasala isnaduhu, 1, binaqlil adli, 2, ad-dhabiti anil adli ad-dhabiti min ghairi syududin wala illatin qadihatin.
baru itu kualifikasi hadisnya disebut benar dari sisi sanad. Paham? Tidak. Mattasala isnaduhu, semua sumber informasinya mesti bersambung kepada Rasulullah. Anda mengatakan ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi. Dari mana beliau dapatkan? Maka itu harus diurut runtutannya dari mana beliau menerima. Dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, bahkan nanti sampai tersambung pada Rasulullah SAW. Dan orang itu mesti wujud. Bisa dilacak biografinya, ditemukan dalam sejarah. Si fulan ada, ini ada. Kedua, kualifikasi orang ini itu memiliki kualifikasi khusus. Adil, mesti adil. Nanti ada ukurannya adil itu. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bicara. Imam Al-Bukhari itu pernah beliau mendapat informasi ada seorang yang memiliki informasi hadis dari Nabi, tinggalnya di tempat A. Satu tempat. Itu ditempuh dengan jalan kaki. Begitu bertanya pada sosok di situ mungkin tetangga, mana orang yang punya ini, ditunjukkan. Saat ditunjukkan itu, beliau melihat orang yang disebut memiliki informasi hadis itu sedang bermain dengan hewan. Ada yang menyebutkan keledai, ada yang menyebutkan ayam, dan yang lainnya. Itu bermain seakan mau ngasih makan. Hewannya datang, tiba-tiba ditangkap, tidak diberi makan. Itu Al-Bukhari sampai balik lagi, gak jadi ngambil hadisnya. Tetangganya tanya, ya Imam, kenapa Anda tidak jadi ngambil hadisnya? Perhatikan komentar Imam Al-Bukhari. Kalau sama hewan saja dia berdusta, maka bagaimana kepada hadis Nabi SAW? Nah, itu untuk menjaga muruah, menjaga kehormatan Rasulullah, menjaga itu ya, otentisitas hadis itu, sehingga besok-besok nanti tidak dicela hadisnya. Pantas kelakuannya begitu, hadisnya aja diriwayatkan oleh penipu ayam. Nah, itu yang dihindari. Jelas ya? Yang kedua itu ada dhabit. Dhabit itu kekuatan hafalan. Jadi ukurannya nggak boleh beda walaupun dites ulang. Misal, semenit sebelumnya titik. Begitu 5 menit berikutnya ditanya di koma. Itu turun kualitas hadisnya dari sahih menjadi hasan. Nanti Imam At-Tirmidzi yang memberikan kualifikasi hasan. Jadi pasti presisinya mesti tinggi. 100% nggak boleh robah. Imam Al-Bukhari diundang, beliau ke Irak oleh 10 ulama besar. Nggak disebutkan mau dites hadis. Begitu masuk ruangan, ini nyata. Beliau kemudian disimpan di satu tempat, didudukkan, kayak di sidang letter U begini. Nah, ini Imam Al-Bukhari di sini. Sana kelihatan nggak? Nah, tawakal aja ya. Ini begini. Ini Imam Al-Bukhari di sini nih. Ini 10 orang. 1, 2, 3, 4, sampai 10. 10 ini itu pakar hadis yang hafal sanadnya. Jadi hafal hadis-hadis siapa yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Hafal isinya. Gak main-main. Setiap satu orang ini mengajukan 10 pertanyaan ke Imam Al-Bukhari. Dan diacak urutan sanadnya. Orangnya diacak, harusnya 1 jadi 5, 5 jadi 3, 3 jadi 2, diacak semua. Setiap satu orang bertanya 10. Begitu yang pertama menyatakan, ya Al-Bukhari, saya mau bertanya, ini ada 10 hadis, saya dengar begini, begini, begini. Apakah ini hadis? Kata Imam Al-Bukhari, perhatikan, elegan sekali cara menjawabnya. Kata Imam Al-Bukhari, saya harap selesaikan dulu sampai 10-10-nya bertanya. Supaya nggak nanggung jawabnya gitu. 10 kali 10 berapa? 100. Itu begitu selesai yang 10 terakhir ini, 100 hadis diurutkan oleh Imam Al-Bukhari dari urutan pertama 1 sampai ke terakhir. Yang ini kurang tepat, harusnya ini ke sini, ini ke sini. Yang ini tertukar, sanad yang ini harusnya hadisnya ke sini. Semua diurutkan 1 sampai 100 tertib, nggak lompat-lompat. Itulah dhabit. Ya, itulah dhabit. Min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Nggak boleh ada celak perilaku yang menyimpang. Misal, mohon maaf ya, berdiri di jalan di tempat yang tidak elok, itu menurunkan kredibilitas untuk diambil hadisnya. Kemudian suka ngarang-ngarang cerita sehingga dikenal sebagai pendongeng. Walaupun benar ada hadis, nggak diambil dari orang itu. Sehingga sulit dibedakan mana cerita, mana kemudian hadis. Pernah dengar hadis ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Nah, itu tuh cerita. Iya betul. Itu bukan hadis, itu kisah. Tapi saya nggak bahas sekarang karena terlampau panjang. Ini kan masih mukaddimah kita di sini tuh. Ya.
Intinya apa? Intinya untuk satu hadis itu perjuangannya tuh tinggi, dalam. Ya, dikumpulkan orang jalan kaki, kumpulkan, teliti semua sampai mendapatkan itu. Antum tinggal datang, lihat. Ya kan? Nyaman, ustaz datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, lihat. Ya, itu fokus itu yang harus dapat. Nah, di ilmu sanad ini selain menunjukkan otentisitas, keaslian hadis dan kebenarannya, validitasnya, itu kita diajarkan tentang inspirasi kehidupan. Bagaimana belajar dari orang yang pernah meriwayatkan hadis itu. Nah, ini sanad yang akan kita bahas. Itu tersambung nanti kepada sahabat junior yang mulia, namanya Abdullah. Tadi anaknya siapa? Abbas. Nah, ini dua ini yang saya fokuskan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma.